Berjalan adalah salah satu caraku mengurai rasa yang membeku. Aku membiarkan hati dan pikiranku berdebat hebat. Namun di saat yang sama, otak dituntut menyelesaikan masalah. Dan otot dipaksa terus melangkah hingga lelah. Dan aku menemukan diriku dalam perenungan. Hati dan pikiranku kehabisan kosakata berdebat. Otak juga butuh istirahat, sama seperti otot yang sudah mulai penat. Namun ditemukannya sebuah jawaban atas tanya bukan merupakan akhir dari pencarian. Malah hal itu memunculkan pertanyaan baru. Maka pencarian pun berlanjut. Rinduku tanpa berkesudahan dan ceritaku masih berjalan. Sesungguhnya kita sedang mencari kepastian. Jalan yang kita lalui tentu berbeda. Sekalipun sama, belum tentu pikiran kita seirama. Dengan sadar atau tidak, tujuan yang ingin kita capai pasti sama. Tapi logika dan pikiran kitalah yang menafsirkannya berbeda-beda. Itulah uniknya kita sebagai insan manusia. Bahkan diam saja bisa kita tafsirkan berbeda-beda. Mungkin kau mengira aku sedang tidak berusaha, atau hanya karena aku tak selalu dapat menunjukkan bukti usahaku, kau mengartikannya aku tidak sedang bersungguh-sungguh. Sayang sekali, pemikiranmu teramat kerdil yang menarik kesimpulan terlalu cepat. Tapi baiklah, aku pun pernah demikian. Berkeputusan cepat hanya dari apa yang aku lihat. Mata terlalu fana dengan semua silau yang ada. Sekali lagi, sebab itu aku tak akan menyalahkanmu atas keputusanmu. Salahku yang tak mampu meyakinkanmu atas jalanku. Maafkan aku. Cara setiap orang memang berbeda. Dan aku percaya bahwa cara setiap orang tidak ada yang salah. Kita hanya sedang membuktikan apa yang kita yakini masing-masing, yang pada akhirnya akan membawa kita pada satu tempat yang sama. Melalui gunung, aku belajar, bahkan untuk mencapai puncak, kita tidak mesti harus melalui jalur yang sama. Kamu dan aku bisa melalui jalur berbeda, dan setiap jalur tentu ada kisahnya sendiri. Dari sini puncak sudah terlihat, jadi tinggal satu tanjakan lagi nih di depan kita. Dan ini adalah tanjakan terakhir dan kita sampai di area camp. Harusnya aku bercerita semua ini denganmu. Namun entah ada angin apa, kau enggan mendengar ceritaku. Dan gununglah yang menjadi pelampiasanku, yang sanggup menerima aku dan segala keluh kesahku. Di saat berjalan seperti ini, aku merenungi diri, membiarkan hati dan pikiranku berdebat hebat. Jiwaku menyaksikan segala perdebatan itu, dan ragaku membawa mereka berjalan. Teman, ini bukan pelarian. Hanya aku sedang mencari jawaban di antara lelah dan kesunyian. Aku tak ingin menghadirkan penyesalan dari jawaban instan yang kau paksa di saat emosi sedang membara. Lebih baik aku mundur sesaat untuk mengambil langkah sebelum berkata. Akhirnya kita sampai di Pelawangan ya. Kita sampai di Pelawangan Bukit Gedong.
Dan di sini di Pelawangan ini ada dua jalur untuk area camp yang berbeda, yaitu ke sisi sebelah kiri saya, ya ke sana. Di sana juga ada area camp yang berdasarkan informasi dari pengelola. Di sana nanti view-nya itu kurang lebih sembalun ya, sembalun di sana. Sedangkan ke sisi yang sebelah kanan ini adalah ke puncak lembah Gedongnya. View-nya di sana nanti lembah dan Rinjani pastinya. Dan untuk kesempatan kali ini saya memilih ke puncak lembah nih. Kita coba ke sana. Ayolah mendaki bersamaku. Aku ingin menunjukkan bahwa semua yang terlihat melalui visual ini sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang aku alami. Mungkin aku terlalu banyak menipu diri. Aku yang selalu berusaha terlihat bahagia, nyatanya di sudut dan saat sendiri aku merenungi keadaanku yang tidak baik-baik saja. Aku yang berkata dan bercerita banyak, nyatanya melalui hidup yang tidak mudah. Aku tidak mampu untuk selalu tersenyum di hadapanmu. Aku tak akan kuat untuk selalu berada di sisimu. Dan aku takkan mungkin dapat menjadi seperti yang kau dambakan. Itulah sebagian dari kenyataan yang aku sembunyikan. Ingin aku mencurahkan semua ini. Nyatanya kau malah menghakimi. Aku yang terlalu kaku dengan diriku, aku yang terlalu ruwet memikirkan cara hidupku, bahkan aku memikirkan hal tak penting yang tak mungkin. Begitulah vonismu. Ingin rasanya aku memusnahkan semua pernyataan dan pertanyaan yang ada dalam diri. Namun itu takkan mungkin, sebab ia telah menyelimuti aku. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan saat ini adalah menghadapi dan menjawab setiap tanya itu. Namun pada akhirnya, sekalipun aku mampu menjawabnya, itu hanya awal dari pertanyaan baru. Iya, aku menyadari diriku yang terlalu ribet. Maaf jika membuatmu tak faham. Puncak berkabut tebal. Sepertinya cuaca sedang bimbang. Seolah menyertai kebimbangan di antara rinduku pada alam dan padamu. Tapi baiklah, secepatnya aku harus bergegas mendirikan tenda. Tubuh ini butuh tempat untuk berlindung. Dan selamat datang di tenda. Akhirnya setelah kurang lebih 4 jam perjalanan untuk saya dengan model maju mundur karena saya harus membuat video ya. Jadi kalau kalian teman-teman mungkin aja bisa lebih cepat 3 jam mungkin atau kurang jika satu arah jalan. Akhirnya kita tiba di puncak Lembah Gedong, ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Dan tadi begitu tiba, saya langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda, kemudian langsung membuat tenda. Soalnya ini kayaknya doa mantan terkabul nih. Woi, doa mantan terkabul. Sampai sini ya kabut full, bahkan dari Punggungan tadi ya, atau dari Pelawangan itu udah kabut, udah mulai masuk tuh. Tapi tadi kita sempat mengintip pemandangan saat kabutnya mulai lengah atau berkurang atau nggak ada. Terlihat pemandangan di belakang sana tuh
keren banget. Itu kayaknya mungkin Sapana Prupuk kali ya, yang di bawah sana itu. Kalau kalian tahu silakan komen di bawah teman-teman. Tapi perjalanan, waduh, saya sangat menikmati sekali, enak banget tripnya. Dan sekarang tenda sudah jadi, kita prepare. Mungkin saatnya saya harus isi power dulu nih. Kita cas power dulu. Selanjutnya menikmati sore, ngopi, dan ya. Di luar keadaan berkabut. Di dalam juga butuh ketenangan. Baiklah, masih banyak tanya yang harus aku cari jawabannya dalam hidup. Tubuh ini harus tetap kuat. Petualangan masih akan berlanjut. Pagi yang dingin dan kaku. Saat bangun pagi, aku kira cerita bersamamu masih akan berlanjut dan yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Aku harus terbangun berulang kali untuk menyadari bahwa kau tak ingin lagi mendengar ceritaku. Namun aku tak ingin mengakhiri ceritaku. Maka aku pun bergegas dan berkelana mencari jawaban atas setiap tanya. Berkata dan bercerita pada alam dan menyaksikan hati dan pikiranku berdebat hebat. Sebenarnya semua cerita ini tentang aku. Tentang rinduku padanya. Tentang cintaku yang tak bertuan. Tentang aku dan hidupku. Entahlah. Dengan cara seperti inilah aku dapat meluapkan semua emosi yang terpendam dalam diri. Jika ada yang merasa, mungkin cerita kita sama. Teman, keadaan memang tidak mudah. Namun kita tidak boleh menyerah. Cerita masih harus terus berlanjut. Dan masih banyak tanya yang harus kita temukan jawabannya. Kau harus tetap peduli. Kau harus tetap berpikir. Dan kau harus tetap berbuat. Jangan diam. Jangan membatu. Dan jangan membeku. Lekas seduh kopimu. Hangatkan jiwamu. Kuatkan semangatmu dan pupuk terus tekadmu. Selera kita mungkin berbeda, tapi kita harus sama-sama menghadapi getirnya hidup yang penuh juang. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengoreksi diri. Nikmati saja irama lika-liku hidup, sekalipun terpaksa tetap bergerak dan jalani. Bukankah matahari masih terbit di ufuk timur dan pagi masih terasa hangat? Selama kaki masih mampu berdiri, selama mata masih tajam memandang, selama asa masih berkobar, maka tak ada alasan untuk menyerah. Bahkan sebatang pena bisa kau gunakan sebagai senjata mengarungi hidup. Angkat bebanmu, jangan tinggalkan, tunjukkan bahwa kau kuat. Hadapi setiap tanya itu, cari dan temukan jawabannya. Tunjukkan bahwa kau mampu. Mungkin hadirku tercipta untuk menenangkan hidupmu, lalu setelahnya kau akan bahagia dengan orang lain. Dan semoga alam bisa mengobati rinduku. Ada Randy di sini. Dari puncak Lembah Gedong, 2200 di atas permukaan laut. Kita bertemu lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Sekian, terima kasih. Selalu jaga kebersihan, lestarikan alam Indonesia. Assalamualaikum.